Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai sistem gerak ya. Jadi kita mulai atau melanjutkan dari ciri otot atau karakteristik otot. Jadi di sini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi. Kontraksi berarti dia memendek dari ukuran semula. Kemudian yang berikutnya yaitu ekstensibilitas atau gerakan relaksasi. Relaksasi itu gerakannya memanjang dari ukuran semula. Jadi kalau kontraksi tadi memendek dari ukuran semula, sedangkan ekstensibilitas itu gerakan memanjang dari ukuran semula. Yang berikutnya yaitu elastisitas. Jadi elastis ya, artinya otot ini bisa memanjang atau memendek dan kembali ke ukuran semula. Tuh, karena otot ini disebut alat gerak aktif. Jadi dia bisa melakukan ketiga macam gerakan ini. Otot ini yang bisa menggerakkan tulang ya anak-anak ya. Jadi tanpa otot tulang kita tidak bisa bergerak. Oke, kita lanjutkan. Ini kerja otot. Kerja otot ada 2 macam, ada yang sinergis dan antagonis. Nah, sinergis ini berarti gerakannya searah ya anak-anak ya. Sama, gerakannya sama. Contohnya ini, pada otot antar tulang rusuk dan dada. Nah, pada saat kita bernafas, itu gerakan ototnya namanya gerakan otot sinergis. Karena bersamaan atau searah ya, searah. Kemudian yang berikutnya gerakan atau otot antagonis. Nah, ini kerjanya berlawanan arah. Contohnya pada bisep dan trisep. Bisep dan trisep ini ada di lengan bagian atas ya, di tangan atau lengan bagian atas. Jadi antagonis di sini berlawanan arah ya, bukan jahat ya. Antagonis berlawanan arah, sedangkan sinergis searah. Nah, ini adalah gambar dari otot ya. Jadi kalau yang tadi bisep sama trisep itu ada di sini ya anak-anak ya, di lengan bagian atas. Ini otot kita. Jadi seluruh tubuh kita itu ditempeli otot. Nah, ini juga otot ya. Jadi otot itu bisa memanjang dan memendek dan kembali ke ukuran semula. Terus ada yang sinergis dan antagonis gerakannya. Ini ya, ini otot myofibril. Myo itu dalam bahasa Latin artinya otot. Fibril itu serabut ya. Jadi ini serabut otot. Jadi kalau kita ambil satu, kita ambil lagi, kita perkecil, hanya seperti ini bentuknya ya. Manjang. Ya ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini gerakan memanjang dan memendek, kontraksi dan relaksasinya. Jadi yang di sini ini satu sarkolema itu terdiri atas miosin sama aktin. Nah, ini yang membentuk otot kita ya. Jadi ini tuh gambaran dari yang gambar ini ya. Nah, ini gerakan yang relaksasi, yang ini kontraksi. Ya, diperhatikan yang relaksasi ini pendek ya. Sedangkan yang ini maksud saya ini panjang, ini yang pendek. Kemudian kita lanjutkan ke macam otot. Macam otot ini ada 3 macam. Ada yang disebut tendon. Apa itu tendon? Tendon itu ujung otot yang melekat pada tulang. Jadi ujung otot yang melekat pada tulang itu disebut tendon. Kemudian ada origo. Origo ini ujung otot yang melekat pada tulang yang cenderung diam. Sedangkan yang insersio ini ujung otot yang melekat pada tulang yang cenderung aktif bergerak. Jadi ada tendon, origo, dan insersio. Kalau yang tendon itu ada di tulang ya, melekat pada tulang. Jadi gambarnya
Ya ini ya anak-anak ya, bisa dilihat. Nah, ini ujung yang melekat pada tulang itu tadi disebut tendon. Nah, ini kan melakukan gerakan ya. Di sini bergerak. Nah, kalau yang melekat pada tulang yang aktif bergerak itu tadi disebut insersio. Sedangkan kalau yang ini di sini yang tidak bergerak itu disebut origo. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau yang ujungnya nempel pada tulang yang bisa bergerak itu disebut insersio, sedangkan kalau yang menempel pada tulang yang tidak bergerak itu disebut origo. Kalau tendon itu ujung otot yang melekat pada tulang. Oke, kita lanjutkan ke jenis otot. Ada 3 macam juga. Ada otot polos, lurik, dan jantung. Apa beda dari ketiganya ini? Jadi kita mulai dari yang otot lurik dulu. Sesuai namanya ya, otot lurik itu jaringan penyusunnya itu ada gelap terang ya, berlurik ya, bercorak gelap sama terang. Jadi penyusunnya itu terdiri atas serat lintang gelap sama terang. Intinya banyak, ada di tepi. Letaknya ada di sistem gerak kita, di tangan, di kaki, di kepala, di punggung. Pokoknya semua yang bisa bergerak itu ditempeli sama otot lurik. Nah, warnanya gelap terang, intinya banyak, ada di tepi. Lanjut ke otot polos. Nah, otot polos ini letaknya di organ dalam, sesuai namanya polos. Berarti tidak seperti yang lurik ya. Kalau lurik tadi itu ada serat lintangnya gelap sama terang, kalau ini tidak, berbentuk gelendong. Intinya satu, ada di tengah. Bedanya ya, kalau yang tadi itu intinya banyak, ada di tepi. Kalau yang polos intinya satu, ada di tengah. Kemudian yang berikutnya itu otot jantung. Letaknya itu sesuai namanya ya, di jantung. Jaringan penyusunnya sama seperti otot lurik, tetapi memiliki diskus interkalaris. Terus dia bercabang 2. Kalau otot lurik ini tidak bercabang ya, cuma satu aja. Intinya satu, ada di tepi. Jadi kalau tadi otot lurik intinya banyak di tepi, kalau yang jantung intinya hanya satu tapi ada di tepi, sama dengan otot lurik ya. Terus yang ini, otot jantung hanya ada di jantung ya anak-anak ya. Kalau otot lurik ini ada di semua sistem gerak kita. Kalau yang otot polos itu hanya ada di organ dalam kita. Kemudian kita lanjutkan ke cara kerjanya. Cara kerjanya untuk otot lurik itu lambat, cepat lelah, dan volunter. Volunter di sini maksudnya dipengaruhi atau diperintah oleh otak. Ini ya, volunter. Diperintah oleh otak. Sedangkan yang otot polos itu gerakannya sama dengan otot lurik. Cuman bedanya di sini ya. Kalau otot polos itu involunter karena dia ada di organ dalam, dari cara kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi secara involunter. Jadi contohnya ada di lambung ya otot polos itu ya. Jadi kalau ada makanan, otot polos yang ada di lambung akan bekerja. Jadi kalau tidak ada makanan ya sudah tidak bekerja ya. Jadi diam, tidak diperintah oleh otak. Involunter. Kemudian yang berikutnya otot jantung. Nah ini kalau otot jantung ini bekerjanya terus-menerus, tidak cepat lelah, dan involunter. Sama ya dengan otot polos cara kerjanya. Involunter artinya tidak diperintah oleh otak. Bedanya kalau otot polos itu cepat lelah, sedangkan otot jantung ini tidak cepat lelah ya. Karena dia bekerja secara terus-menerus. Oke, dari sini paham ya anak-anak ya. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komen di bawah. Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum.